Indonesia. Di tengah pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh penjajah Belanda, ada beberapa politis pemerintah kerajaan Belanda yang tak pakai kritik. Mereka adalah 1. Banouvelle, 2. Frans van de Putte, 3. Tuan Citra Mulia Mulyana Putri. Ketiganya menegaskan bahwa politik kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas sejarah pendidikan Belanda. Mereka mendesak ke pemerintah kerajaan Belanda memberikan balas jasa atas kekayaan alam budaya Belanda yang dikelola. Desakan politik itu mempengaruhi pemerintah kerajaan Belanda yang mengambil kebijakan politik, tanda kutip "berjudi" pada September 1919 itu. Politik itu singkat bertindak untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengakhiri pendidikan agama di tanah Galte, kemudian kerajaan Jepang Belanda dan Switzerland. Jadi sebenarnya kebijakan politis itu sendiri bertindak untuk kepentingan penjajah kolonial juga. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan, pertanian, dan kependudukan. Pendidikan diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada bumi putra untuk mengenyam pendidikan, baik di Indonesia maupun ke negeri Belanda. Pada bidang pertanian, dibuat saluran-saluran irigasi untuk mengirisi sawah dan ladang. Dibangun pula jalan-jalan lintasan kota untuk akses dan mobilitas distribusi barang. Sementara kependudukan diwujudkan dengan transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang lebih sedikit penduduk. Meski pendidikan hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu, tetapi setidaknya kebijakan ini memberikan kesempatan kepada sebagian putra-putra Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Dari sinilah lahir kalangan terpelajar. Merekalah yang kemudian memberikan warna baru dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pergerakan organisasi dan politik. Organisasi pergerakan tersebut memiliki wajah baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan merebut kemerdekaan tidak hanya ditempuh secara fisik dengan angkat senjata, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan, ekonomi, serta diplomasi politik dan internasional. Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda I, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). PPPI secara intensif melakukan pendekatan dan komunikasi kepada berbagai organisasi kepemudaan. Tujuannya agar organisasi kepemudaan bersatu dalam garis perjuangan. Format fusi atau federasi menjadi tidak terlalu penting. Faktor terpentingnya adalah adanya kesadaran dan kesamaan pandangan akan pentingnya persatuan bangsa. Pada akhirnya disepakati akan digelar Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Pertiwi. Sugeng Joyo Puspito, ketua PPPI, didaulatkan sebagai ketua pelaksana. Sementara itu juga Umar Said menjadi ketua, wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dan Amin Syaifuddin sebagai bendahara. Pengurus inti tersebut dibantu oleh Johan Muhammad, Koarjo Sungkono, Sandra Johans, Leimena, dan Rajyani. Pelaksanaan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober 1924. Ada 3 tempat yang digunakan melaksanakan Kongres Pemuda II, yaitu: hari pertama bertempat di gedung Kapolri Provinanda, lapangan Banteng. Hari kedua bertempatnya di gedung Oxjava Bioskop, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14, 5 tengah hari. 3. Kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia, Lubis, depan Kamar
Isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air, Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda yang dideklarasikan, pasangan sebangsa setelah